Albert Einstein, perang, dan bom atom. Selama lebih dari 1 abad, nama Albert Einstein telah menjadi sinonim dengan kejeniusan, lambang dari superintelektualitas. Setiap siswa mulai dari sekolah dasar mengetahui namanya dan jutaan ilmuwan yang bercita-cita mempelajari teorinya dengan harapan menemukan cahaya kejeniusannya dalam diri mereka sendiri. Einstein dikreditkan dengan menyajikan 7 teori yang secara harfiah mengubah pemahaman kita tentang alam semesta. Meskipun sedikit orang yang dapat menjelaskan teori-teori ini dalam istilah yang dapat dipahami oleh orang biasa, kebanyakan orang tahu bahwa rumus E·mc² milik Einstein yang membuat bom atom menjadi mungkin dibuat. Tetapi yang banyak orang tidak tahu adalah bahwa sampai hari kematiannya, Einstein menyesali penemuan itu. Dia menyebutnya sebagai kesalahan besar saya dalam hidup. E=mc². Setelah Einstein mendapatkan gelar PhD dari Universitas Zurich pada tahun 1905, Einstein menghasilkan 4 makalah yang pada akhirnya akan mengubah arah ilmu pengetahuan yang dikenal sebelumnya. Makalah itu adalah 1. Teori khusus relativitas. 2. Pendirian kesetaraan massa energi. 3. Teori gerakan Brownian. Dan 4. Dasar teori proton cahaya. Makalah itu dibuat hanya dalam rentang waktu 8 minggu. Bahkan para ilmuwan hampir sepenuhnya belum memahami setelah teori yang pertama yaitu teori ikonik, E·mc². Pada tahun 1908, Einstein diakui sebagai salah satu ilmuwan terbesar dunia oleh komunitas ilmiah. Tahun berikutnya, ia meninggalkan posisinya di kantor paten untuk menjadi seorang profesor di Universitas Zurich. 2 tahun kemudian, ia menjadi profesor di Polytechnic Federal Swiss. Gelar ini menempatkan Einstein menjadi salah satu profesor di Universitas Berlin, penunjukannya sebagai Direktur Institut Kaiser Wilhelm, dan induksi ke Akademi Ilmu Pengetahuan Prusia. Pada saat itu, Prusia mencakup hampir 2/3 dari total wilayah Kekaisaran Jerman. Pada tahun 1914, Einstein menerima jabatan sebagai profesor di Universitas Berlin. Istri dan anak-anaknya awalnya mengikuti tetapi kemudian kembali ke Swiss setelah hanya 3 bulan. Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama pecah pada bulan Juli 1914, Einstein membuat pernyataan sebagai seorang anti-perang diketahui publik. Dia menarik diri untuk fokus ke pekerjaannya. Hampir 10 tahun sejak teori-teorinya yang revolusioner dipublikasikan, walaupun masih belum terbukti. Kehidupan profesionalnya stagnan. Dia menjadi depresi bahwa dia tidak mencapai ketenaran yang diharapkannya pada saat ini dalam hidupnya. Selain itu, Einstein menemukan demam perang dari rekan-rekannya yang menjijikkan. Dia mendorong rekan-rekannya yang berperan serta untuk menghentikan perang. Sebagai reaksi terhadap manifesto yang diterbitkan oleh rekan-rekannya ilmuwan dalam mendukung permusuhan Jerman, Einstein menginisiasi petisi mencari perdamaian. Namun, ia hanya menerima 3 tanda tangan. Tumbuh putus asa, Einstein mencapai titik kelelahan fisik dan mental. Pada tahun 1916, Einstein sakit dan bisa dibilang karir Einstein jatuh. Pada 12 Juni 1918, Einstein dan Mileva istrinya bercerai. Setahun kemudian, Einstein menikahi sepupunya Elsa Lowenthal. Pada tahun 1919, teori relativitas Einstein terbukti benar, dan oleh peristiwa alam yang relatif jarang, yaitu gerhana matahari. Karena pembuktian teorinya itu pada usia 40 tahun, Einstein menjadi selebriti instan. Dia adalah superstar pertama komunitas ilmiah. Dalam semalam, ia menjadi salah satu individu yang paling dikenal di planet ini. Pada bulan April 1921, pasangan Einstein melakukan tur ke Amerika, mengunjungi New York City. Mereka disambut sebagai bak seorang raja. Dimanapun mereka pergi, kerumunan berkumpul. Meskipun Elsa sangat menikmati perhatian tersebut, Einstein merasa perhatian berlebihan itu jijik. Pers berkemah di luar pintunya menunggu Einstein dan Elsa untuk mencari berita. Tahun berikutnya, pasangan Einstein memulai tur pidato 6 bulan ke Asia. Mereka mengunjungi Singapura, Sri Lanka, dan Jepang. Mereka bertemu kaisar dan permaisuri di Istana Kekaisaran Jepang. Dalam perjalanan pulang, Einstein melakukan kunjungan yang akan menjadi kunjungan satu-satunya ke Palestina. Dalam catatan perjalanan Einstein, ia menulis, teman-teman suku Yahudi yang bodoh membaca doa, wajah mereka tertuju ke dinding, mengayunkan tubuh mereka ke depan dan ke belakang. Pemandangan yang menyedihkan dari orang-orang dengan masa lalu tapi tanpa masa depan. Pada November 1922, Einstein memenangkan hadiah Nobel Fisika 1921. Tetapi bukan untuk karyanya tentang relativitas dan gravitasi seperti yang diharapkan.
tapi penghargaan terkait ilmu teori fisika dan terutama soal hukum efek dari fotoelektrik. Terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama 10 tahun berikutnya, Einstein menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bepergian, memberikan ceramah tentang penemuan terbarunya kepada sekelompok penggemar yang setia. Dia menjadi salah satu pembicara paling populer pada masa itu. Di Jerman, bagaimanapun, sebuah cerita yang jauh berbeda sedang terungkap. Di sana, dia bukanlah seorang jenius yang dapat memberikan manfaat bagi dunia, tetapi seorang Yahudi yang berusaha untuk merusak tujuan Jerman. Pada tahun 1932, Hitler dengan cepat menjadi diktator tertinggi Jerman, yang berarti tidak ada Yahudi yang aman. Terutama bukan salah satu yang berusaha untuk merusak upaya Jerman untuk mengambil langkah maju besar di panggung dunia. Disebut oleh sesama negaranya sebagai Einstein Sang Yahudi, Partai Nazi menggambarkannya sebagai pengkhianat baik pada bangsanya maupun pada Kekaisaran Jerman. Mereka pada akhirnya menetapkan hadiah atas kepalanya. Dengan Eropa menjadi tempat yang semakin berbahaya bagi dirinya dan keluarganya, pada bulan Desember 1932, keluarga Einstein, termasuk dua putrinya dari Elsa, melarikan diri ke Amerika. Einstein tanpa negara. Pada bulan Februari 1933, keluarga Einstein sudah menetap di Amerika. Di tempat tinggal barunya di Pasadena, California, Einstein segera bergelut kembali ke pekerjaannya. Tiba-tiba, terobosan ilmiah yang pernah dia buat puluhan tahun yang lalu mendapat banyak perhatian. Tetapi, bukan untuk kemajuan manusia yang mereka tawarkan, hanya untuk potensi sebagai senjata dengan nilai destruktifnya yang besar. Pada tahun 1935, pada usia 56 tahun, Einstein menerima posisi di Universitas Princeton, New Jersey di Institute for Advanced Studies. Dia beralih perhatiannya ke teori Unified Field-nya. Teori ini adalah upaya untuk menjelaskan semua kekuatan alam semesta dalam satu persamaan. Dia mengejar apa yang dia anggap sebagai kebenaran objektif mutlak, kebenaran yang hanya dapat dicapai melalui matematika. Pada musim gugur 1935, Elsa jatuh sakit secara serius. Dengan tidak biasa, Einstein menunda urusannya yang pribadi dan memenuhi kebutuhannya. Pada 20 Desember 1936, pada usia 60 tahun, Elsa meninggal, setelah hampir 17 tahun pernikahan mereka. Bom yang menghancurkan. Kembali ke pekerjaannya segera setelah kematian Elsa, Einstein bersiap untuk menyelidiki sepenuhnya sejumlah teori baru yang sudah dia bayangkan. Namun, pekerjaannya segera terganggu. Sebuah kelompok ilmuwan imigran mendekatinya dengan kabar bahwa militer Jerman sedang mengembangkan senjata baru yang menghancurkan. Einstein tiba-tiba menyadari bahwa jika teorinya mengarah pada teknologi yang memungkinkan Nazi membuat bom atom, kehancuran dunia hampir pasti. Meskipun dia tahu secara teoretis bahwa teorinya bisa diterapkan untuk membuat senjata. Baru sekarang dia mempertimbangkan bahwa kekuatan dunia akan benar-benar mempertimbangkan untuk melakukannya. Eropa berada di ambang Perang Dunia Kedua dan Hitler berkuasa penuh. Einstein menyimpulkan bahwa jika Jerman membangun bom atom sebelum Amerika, Hitler akan berada dalam posisi untuk memberikan ultimatum kepada Amerika untuk menerima pemerintahannya, atau dihapuskan dari peta dunia. Dia tidak punya pilihan selain untuk mengevaluasi kembali posisinya seumur hidupnya tentang pasifisme yaitu perang dan segala kekerasannya tidak dapat dibenarkan. Pada 2 Agustus 1939, Einstein bersama-sama menandatangani surat kepada Presiden Amerika Theodore Roosevelt. Dia memberitahu dia bahwa, mungkin menjadi mungkin untuk membuat reaksi rantai nuklir di sejumlah besar uranium dengan mana jumlah energi yang sangat besar dan jumlah besar unsur-unsur baru mirip radium akan dihasilkan yang juga akan mengarah pada konstruksi bom yang sangat kuat dari jenis baru. Surat ini memulai proyek Manhattan. Ini adalah program penelitian dan pengembangan yang dimulai oleh Amerika, Inggris, dan Kanada untuk memproduksi senjata atom pertama. Tahun berikutnya, Einstein diberi kewarganegaraan Amerika. Pada Agustus 1945, Amerika menjatuhkan 2 bom di kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Ini membunuh lebih dari 200.000 orang. Pada 1 Juli 1946, majalah Time menempatkan gambaran Einstein di sampulnya, dengan awan jamur yang meletus dari belakangnya dengan EMC kuadrat yang mencolok di atasnya. Ledakan bom atom di atas Nagasaki 1945. Dihantui oleh kehancuran yang mungkin disebabkan oleh teori ilmiahnya, Einstein diibaratkan menggunakan ketenarannya untuk memperjuangkan penggunaan senjata pemusnah massal di masa depan. Pandangannya yang tegas soal pasifisme, bagaimanapun pada akhirnya membawanya berhadapan dengan orang-orang yang kuat.
Ini termasuk Direktur FBI J. Edgar Hoover, Senator Joseph McCarthy, dan beberapa anggota Departemen Luar Negeri AS. Pada tahun 1947, Newsweek menampilkan gambaran Einstein di bawah judul mengecam, "Pria yang memulai semuanya." Ketika diwawancarai, Einstein dikutip sebagai mengatakan, "Saya bisa membakar jari saya karena saya menulis surat kepada Presiden Roosevelt. Jika saya tahu Jerman tidak akan berhasil dalam menghasilkan bom atom, saya tidak akan pernah menggerakkan jari yang menjadi acuan terciptanya bom atom." Ironisnya, Einstein tidak pernah diundang untuk bekerja pada proyek Manhattan dan, faktanya, dengan sengaja dikeluarkan dari Loop Project, agar tidak memiliki kata final tentang penggunaannya. Kematian dari kekayaan Einstein. Pada tahun 1948, kesehatan umum Einstein memburuk. Diteror oleh nyeri perut kronis dan anemia, dokter menemukan aneurisma di aorta abdominalnya. Meskipun operasi adalah pilihan, Einstein memilih untuk mengambil cuti panjang di Sarasota untuk beristirahat di Florida. Menurut pemikirannya, dia sudah cukup lama hidup dan telah memberikan dunia semua yang dia bisa. Pada 11 April 1955, Einstein menandatangani apa yang akan dikenal sebagai Manifesto Einstein-Russell. Ini adalah petisi yang mendesak penghapusan tidak hanya senjata pemusnah massal, tetapi perang itu sendiri. Ini menganjurkan memberikan kekuasaan atas senjata nuklir kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam upaya untuk bekerja menuju perdamaian daripada perang. Pada pertengahan April tahun itu, Albert Einstein jatuh sakit karena penyakit aneurisma. Pada 18 April 1955, dia meninggal di rumah sakit Princeton pada usia 76 tahun. Sampai hari kematiannya, Einstein meratapi teori yang dia harapkan akan mengubah dunia menjadi lebih baik, tetapi malah mengancam keberadaannya. Different manifestations of the same thing. A somewhat unfamiliar conception for the average mind. Furthermore, the equation E is equal mc square, in which energy is thought equal to mass multiplied with the square of the velocity of light, showed that very small amount of mass may be converted into a very large amount of energy, and vice versa. The mass and energy were in fact equivalent, according to the formula mentioned above. This was demonstrated by Kokra and Walton in 1932 experimentally.